Oke, jumpa lagi bareng gua Shinchan Keep Original. Gimana kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja ya. Amin. Dan untuk di video kali ini, gua hanya ingin ngasih sekedar tips mesin ninja masih bagus ataupun masih mulus, guys. Buat kalian yang mau cari ninja 2 tak khususnya. Nah, untuk ini kode block boringnya 1855 ya guys ya, di Ninja RR gua. Ini kode bloknya 1855 ini dari tahun 2007 sampai tahun 2015 ya guys ya. Itu entah itu maupun Ninja RR, Ninja SS ataupun Ninja R, itu dari tahun 2007 sampai tahun 2015 kode bloknya 1855 guys ya. Untuk yang pertama, paling bentar guys, ada yang mau lewat. Yang pertama paling ini di blok kupling guys, gigi sekunder dan gigi premier guys. Nah, plat kupling dan juga plat kupling ya guys ya. Untuk plat kupling, gimana cara cara membedakan plat kupling yang bagus ataupun yang sudah jelek guys. Nah, untuk plat kupling paling di harus dihidupin dulu guys ya. Untuk plat kupling, ciri plat kupling kalian yang udah habis, pertama ceknya kalian hidupin dulu mesinnya. Nah, setelah dihidupin, kalian ini masukkan gigi guys ya, masukkan gigi dulu. Nah, kalau misalkan posisi mesin hidup ataupun digas, sedangkan kuplingnya dihabisin gitu guys, ditekan. Nah, kalau misalkan plat kuplingnya yang udah habis itu, kalau misalkan plat kuplingnya ditekan ini sambil digas, itu jalan guys. Nah, ini kan enggak nih. Nah, ini ciri-ciri plat kupling yang masih bagus guys ya. Nah, ciri-ciri plat kupling bagus itu kalau misalkan ditekan nggak jalan guys. Nah, segini nih. Nah, itu yang cirinya ya, ciri-ciri plat kupling yang masih bagus di Ninja 2 tak. Gigi primer. Nah, gigi primer itu ciri-ciri gigi primer rusak itu ada suara kayak dengungan anak kecil gitu guys. Kalau di gas itu dengung gitu ya. Itu ciri gigi primernya yang udah habis guys. Ciri gigi primernya yang udah habis. Nah, untuk kalau misalkan ya plat kuplingnya rusak itu, dan harga plat kupling itu sekitaran harga dulu gua udah pernah ganti itu sekitaran 600 ya. Yang ori kalau sekarang sih gua nggak tahu, mungkin harganya udah beda lagi. Lanjut ke suara mesinnya guys. Suara mesin yang masih bagus itu kayak gimana sih? Nah, kita coba hidupin lagi guys ya. Kita hidupin lagi. Kita coba hidupin. Nah, kita hidupin, jangan lupa lamsamnya digedein guys. Nah, nah untuk suara mesin, kalau bisa sih jangan sampai suaranya melebihi kasar dari ini ya guys ya. Dan ini cukup masih bagus gitu ya suara mesinnya. Lupa juga ya guys ya, kalian jangan lupa campur oli samping ke dalam tangki bensin guys, minimal 1:1 atau 2:1 guys ya, sesuai kebutuhan kalian aja. Kalau misalkan kalian buat speeding ataupun buat touring jarak jauh, minimal 2:1 ya guys ya, campur
oli sampingnya ke dalam tangki. 2 liter isi bensin, satu tutup botol oli samping guys, biar mencegah gitu ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk harga bloknya ini, harga blok piston atau blok boring ini di Ninja RR untuk saat ini kisaran harga 3.500.000-an guys, kurang lebih. Yang jelas lah di harga 3 jutaan lah lebih. Untuk harga blok ini, harga blok boring. Nah, untuk blok boring itu kalau posisi idle ataupun lamsam itu nggak bakal sampai 7-8 menit guys. Biasanya itu boringannya jelek kalau misalkan blok kalian OB gitu. Jadi kalau tergantung OB-nya juga sih. Kalau misalkan OB-nya bagus, lamsam di idle gitu sampai 7-8 menit itu cukup oke lah, buat masih bisa untuk dibawa jarak jauh gitu atau bawa touring. Nah, untuk mengetahui bloknya atau masih OB atau enggak, kalian bisa dilihat di ini guys. Sebenarnya di lubang ini nih, lubang knalpot kalian bisa buka. Gue nggak bawa kunci guys, ini hanya sekedar tip aja. Bisa dilihat di lubang ini nih, heck hose atau apa ini namanya, lupa gua. Untuk karburator gua memakai Keihin ini di Ninja R di tahun 2015 ini guys kalau nggak salah. Ini gua beli di mekanik gua sih. Ini gua pakai Karbu R Keihin PE26 guys. Ini kalau untuk RR pakai nama karbunya Mikuni PE28 gitu. Ini kalau bawaan RR ya. Ini gue pakai Karbu R. Kalau misalkan kalian ingin bertenaga ataupun hemat, bisa pakai karbu, dikombinasikan pakai Karbu R atau SS bisa ini. Jadi tarikannya lebih bertenaga dan juga hemat gitu. Nah, selanjutnya gue pengen ini nih kasih tahu ini apa namanya, sirip radiator. Dulu gua ini sempat mampet guys yang orinya. Gimana bang ciri mengetahui sirip radiator mampet atau enggak? Kalian hidupin motornya, kalian belayar. Nah, kalau yang orinya itu ini di sini, kalau misalkan di belayar, kalau misalkan ininya mampet, ininya kempot guys. Kalian sambil belayar nguk, ininya kempot ini. Di selang radiator ini kempot ya. Kalau misalkan ini enggak salurannya enggak bener gitu ya, atau mampet gitu, harus servis. Dan untuk harganya dulu gua pernah beli yang ori, ini gua udah ganti custom pakai Bipro. Sekitar harga 800.000 guys dulu gua beli sekalian sama bloknya. Dan ini udah lama sih blok juga. Nah, cirinya di sini guys. Kalau misalkan kempot gitu pas kalian belayar, ini mampet guys, besar kemungkinan ini. Dulu harganya 800.000, sekarang bisa nyampe lah 1 jutaan. Nah, yang kedua cirinya di sini nih. Biasanya dulu gua netes nih di sini nih. Itu seal ininya guys, seal water pumpnya robek gua gitu. Di sini keluar air nih, keluar air radiator. Dulu sempat gua ganti. Lupa itu harganya berapa gua ya dulu. Nah, kalau misalkan radiatornya mampet itu apa namanya, bisa cepet panas guys ke mesin gitu. Nanti motornya itu gampang overheat gitu guys, soalnya ininya kesumbat gitu, nggak berjalan secara baik gitu sirkulasi radiatornya gitu. Nah, mungkin gua saran gua sih segitu sih ya, ngasih yang mau ciri-ciri mesin berbagi pengalaman aja sih gua selama gua pakai 2 tak. Dan dulu juga ini gua nggak tahu gitu bloknya, taunya udah OB, jadi gampang panas gitu guys. Dan sirip radiatornya juga mampet, gua dulu pernah kejadian. Nah, kalau misalkan radiator mampet ataupun suhu cepat panas itu nggak layak itu sih guys,
gak layak buat dibawa jauh gitu, takutnya kenapa-napa, pasti nge-gym sih. Nah kalau misalkan OB-nya jelek, di kali kalian lamsamin aja gitu ya di idle sampai 3000 rpm, tunggu sampai 7 sampai 8 menitan. Kalau misalkan OB-nya jelek itu nggak nyampe guys biasanya. Ini sepengetahuan gue sih. Pengalaman gue aja, soalnya ini dulu pakai ini blok OB guys. Gue pertama beli ini, gue tangan kedua dari bekas tetangga gue juga sih. Nah mungkin segitu aja sih untuk video kali ini. Dan gue nggak bisa sebenarnya masih banyak gitu, cuman ntar durasinya terlalu panjang guys. Ini hanya ngasih tahu ciri-ciri mesin Ninja 2 tak gitu yang masih bagus lah buat kalian layak beli gitu. Nah setelah itu kalian test drive guys motornya. Takutnya ada kom setirnya ya rusak ataupun nggak enak gitu pas dibawanya. Kalian test drive dulu, test ride motornya kalian bawa ya. Kalau misalkan nggak ada apa-apa sih itu bagus. Nah kalau misalkan nggak ada apa-apa sih nggak ada kendala apa-apa, gue cuma sharing doang gitu. Bisa kalian layak beli guys, jangan terlalu buru-buru beli Ninja 2 tak guys, soalnya ini udah termasuk motor tua sih guys. Jadi jarang itu bener-bener nemuin motor yang masih mulus gitu, mesinnya yang masih mulus, soalnya kondisi motornya udah tua gitu. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mungkin hanya segitu sih, sekedar tips dari gua. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Saya si Cancip, saya mohon pamit, sampai jumpa di next video. See you.